peternakan Indonesia semakin ke depan semakin maju dan mampu bersaing dan bisa memberikan dampak yang positif terhadap bangsa kita dalam menyediakan protein hewani dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Insya Allah kita niatkan semuanya untuk ibadah, jadi sesuatu yang dilakukan dengan niat untuk ibadah, insya Allah manfaatnya tidak cuma di dunia, sampai di akhirat pun bekal ilmu yang bermanfaat itu pahalanya akan terus mengalir terus. Sehingga jangan lupa selalu teruskan niat. Seseorang yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka akan dimudahkan langkahnya ke surga. Jadi pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat, mumpung malam Jumat, kita kembali luruskan niat, kita banyak-banyak belajar, banyak-banyak berbagi kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita bagi ini bisa memberikan manfaat, tidak cuma sekedar kehidupan kita di dunia, namun kehidupan pasca kita meninggalkan dunia ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, kenapa materi ini menjadi suatu hal yang amat sangat penting? Karena seperti yang tadi disampaikan saya di awal, bahwa broiler modern ini secara genetik mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda dengan unggas-unggas yang lain. Sehingga kita harus betul-betul bisa mengikuti perkembangan yang ada. Minggu yang lalu sudah saya coba ulas sedikit terkait bagaimana broiler modern menghadapi musim kemarau basah. Nah, sudah kita bisa diskusikan secara panjang lebar, dan alhamdulillah cukup memberikan manfaat yang baik buat teman-teman yang ada di area-area tertentu yang menghadapi musim yang tidak menentu. Di sesi yang kedua ini, tadi sudah disinggung oleh Dr. Hendra bahwa broiler modern yang sudah didesain sedemikian rupa secara genetik tumbuh cepat, ternyata memiliki titik lemah yang harus kita pahami. Harapannya apa? Dengan kita mengetahui titik lemah tersebut, maka kita bisa mengantisipasi. Jadi arahan output dari webinar pada malam hari ini, setelah kita mengetahui titik lemahnya, maka kita akan mengetahui bagaimana penyesuaian tata laksana manajemen tersebut agar potensinya tetap optimal. Nah, jangan lupa minggu depan, ini erat kaitannya dengan pertanyaan yang minggu lalu terkait dengan DOC. Minggu depan kita akan ulas lebih rinci dan detail terkait dengan titik kritis parameter kualitas DOC. Ini erat kaitannya dengan situasi kualitas DOC yang akhir-akhir ini fluktuasinya sangat tajam. Dan tentunya kita harus bijak dalam menyikapi karena modal awal kita beternak adalah kualitas DOC yang optimal. Ketika kualitas tersebut mengalami gangguan dan kita tidak bisa mendeteksinya lebih dini, maka akan berkelanjutan. Nah, jangan khawatir, minggu depan silakan simak lagi setiap malam Jumat. Minggu depan adalah minggu yang ketiga, kita akan membahas lebih rinci terkait dengan titik kritis parameter kualitas DOC broiler modern. Oke, baik. Tanpa berpanjang lebar, sama seperti minggu kemarin, di sesi seminar pada malam hari ini, kita akan bagi menjadi 3 outline. Outline yang pertama adalah terkait dengan perubahan karakter broiler modern. Yang kedua adalah penyesuaian tata laksana manajemen. Karena penyesuaian ini amat sangat diperlukan agar perubahan karakter broiler modern yang sudah kita ketahui itu bisa mendukung ketercapaian potensi genetik yang dimilikinya. Nah, yang amat sangat penting adalah yang ketiga sebenarnya, karena tidak cuma kita sekedar beternak, tetapi kita ingin peternakan yang kita kelola itu mempunyai efisiensi yang terbaik. Tentunya ini menjadi salah satu hal di era milenial, situasi teknologi sudah berkembang, Internet of Things, di mana kita bisa memonitor semuanya selama kita terkoneksi dengan jaringan internet, maka perkandangan kita, digitalisasi, automatisasi juga harus kita lakukan, mengikuti perkembangan zaman. Tujuannya apa? Kita beternak tidak hanya sekedar ayam kita sehat, tidak hanya sekedar ayam kita tumbuh, tetapi yang tidak kalah penting, selain sehat dan tumbuh, harus efisien. Nah, di sesi outline yang ketiga tadi, sudah kita sebutkan bahwa ini adalah salah satu hal yang amat sangat penting untuk mengakselerasi potensi genetik broiler dan untuk mengakselerasi perkembangan zaman, terutama pada titik tertentu ketika sudah era modernisasi, maka perkandangan dan juga sistem pemeliharaan kita pun juga harus menyesuaikan. Sehingga sebagai peternak milenial tentunya berbeda dengan peternak 5-10 tahun yang lalu. Kita ada di era di mana era informasi teknologi, era Internet of Things, era digitalisasi, era automatisasi sudah bisa kita sama-sama rasakan. Nanti di outline yang ketiga kita akan kupas lebih rinci lagi, sehingga jangan tinggalkan webinar ini sampai outline yang ketiga. Karena di outline yang ketiga nanti kita akan lebih rinci dan detail terkait dengan bagaimana kita mendapatkan efisiensi terbaik sebagai peternak milenial. Baik, outline yang pertama ini erat kaitannya dengan outline yang kedua.
Jadi di sesi seminar pada malam hari ini, di webinar malam hari ini, saya akan mencoba mengkonekkan antara bahan karakter broiler modern dan penyesuaian tata laksana manajemennya. Ini penting karena harapannya ketika kita mengetahui karakter broiler modern dan kita akselerasi dengan tata laksana pemeliharaan, maka potensi dari broiler modern itu akan muncul dengan lebih optimal. Sehingga antara outline yang pertama dan kedua ini akan ada saling keterkaitan. Karena betapa pentingnya ketika kita harus menyesuaikan tata laksana pemeliharaan setelah kita mengetahui apapun karakter-karakter yang dimiliki oleh ayam broiler modern sehingga potensinya bisa muncul lebih optimal. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah mempublikasikan bagaimana pengaruh potensi genetik. Kalau kita lihat yang anak panah berwarna merah, ini adalah potensi genetik yang dimiliki oleh broiler modern. Dia mempunyai potensi yang amat sangat tinggi. Tetapi sayangnya di lapangan yang anak panah berwarna biru itu adalah performa lapangan. Potensi genetiknya lebih tinggi dan performa lapangannya lebih rendah. Misalnya begini contohnya. Minggu pertama pada saat berat ayam ketika kita terima di kandang saat DOC beratnya 40 gram, maka sebenarnya potensi genetiknya di minggu pertama itu beratnya bisa sampai 230 sampai 235. Namun ternyata di lapangan kita bisa jumpai minggu pertama hanya 180, hanya 195, mentok-mentok 200 sampai 210. Nah, gap antara potensi genetik dan penampilan ayam yang ada di kandang kita ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang paling tinggi adalah yang berwarna merah. Ini terkait dengan tata laksana manajemen kita. Bagaimana kita mengurus ayam kita, bagaimana kita menyiapkan sarana pemeliharaannya, bagaimana kita mengkondisikan situasinya nyaman buat ayam, dan kita menjadikan salah satu manajemen ini menjadi titik kunci untuk bagaimana potensi genetik yang dimiliki itu bisa lebih optimal. Yang kedua adalah terkait dengan lingkungan di mana ayam itu dipelihara. Tentunya manajemen ini berkaitan dengan salah satunya adalah manajemen lingkungan, di mana antara kandang open dan kandang closed house ataupun semi closed house berbeda tata laksana manajemennya. Harapannya apa? Apapun yang terjadi terkait dengan perubahan lingkungan, terkait dengan musim, terkait dengan cuaca, terkait dengan suhu, terkait dengan kelembapan, ini bisa kita kondisikan sedemikian rupa agar manajemen bisa mengikutinya. Semakin optimal kita bisa mendeteksi perubahan lingkungan dengan manajemen yang baik, maka potensi genetik yang dimiliki itu akan semakin muncul. Sehingga anak panah yang berwarna biru itu akan semakin mendekati ke anak panah yang berwarna merah. Nah, faktor yang ketiga adalah tentang kesehatan. Akhir-akhir ini kesehatan pencernaan menjadi isu karena beberapa tahun yang lalu pemerintah kita sudah memberikan suatu keputusan di mana kita tidak boleh menggunakan lagi antibiotik growth promotor di dalam imbuhan pakan kita. Ini menjadi salah satu hal yang akhirnya berdampak terhadap kesehatan, dimulai dari kesehatan pencernaan yang ada guncangan. Tingginya kasus nekrotik enteritis, tingginya kasus koksidia, ini menyebabkan kondisi pencernaannya kacau. Awalnya ketika kondisi pencernaannya sudah tidak optimal, penyerapan nutrisi di dalam pakan juga tidak optimal. Dan sistem imunnya lemah, target pencapaian genetiknya juga semakin tidak optimal karena ada gangguan kesehatan yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Nah, bagaimana dengan gangguan pernafasan? Gangguan pernafasan juga kita alami seiring dengan situasi lingkungan yang cukup ekstrim, di mana pada saat situasi sekarang ini sudah kita bahas di minggu yang lalu, musimnya juga sudah susah diprediksi. Pada titik tertentu ketika kita masuk di musim kemarau, minggu kemarin sudah kita panjang lebar diskusikan tentang kemarau basah, di mana sifat air hujan pada musim kemarau, beberapa spot yang di atas normal semakin banyak areanya. Ini menjadikan salah satu hal kenapa pengaruh kesehatan ini berdampak signifikan terhadap situasi kesehatan pernafasan ayam terutama, karena beberapa situasi ketika mengalami imunosupresi, maka ayam yang susah untuk membuang sisa kelebihan panas tubuhnya akan penting, akan mengeluarkan sisa kelebihan panas tubuhnya dengan evaporasi, dan situasi tersebut menyebabkan anaerob dalam tubuhnya, dan mikroba yang anaerob juga akan tumbuh berkembang. Nah, faktor yang terakhir adalah nutrisi. Kenapa nutrisi ini menjadi salah satu faktor yang berdampak terhadap bagaimana kita mengoptimalkan potensi genetik ketika kita melihat ada situasi di mana performa di lapangan kurang karena gejolak bahan baku pakan pasca pandemi COVID-19 kemarin,
sama-sama kita ketahui situasi bahan baku pakan mengalami guncangan yang luar biasa. Bahkan perang di Ukraina ternyata ini juga memberikan dampak yang sangat signifikan. Di kondisi di mana seperti wheat misalnya, SBM, MBM, semua bahan baku pakan ini mengalami gejolak, baik dari sisi ketersediaannya ataupun dari sisi kualitasnya. Sehingga para nutrisi mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi tambahan agar nutrisi yang dibutuhkan ini bisa mendongkrak agar penampilan ayam bisa mendekati potensi genetik yang seharusnya. Nah, ini menjadi suatu hal yang akhirnya semakin dinamis. Nah, hal yang lebih di bawah kendali kita adalah terkait dengan manajemen perkandangan kita. Bagaimana kita mengelola ayam lebih di bawah kendali kita. Kenapa demikian? Karena faktor DOC kadang-kadang di luar kendali kita. Demikian juga faktor nutrisi atau pakan juga di luar kendali kita. Kita nggak ngerti bahan bakunya itu, ketersediaannya seperti apa. Kita juga nggak paham bagaimana situasi kualitas secara rinci dan detail. Kita menerima pakan jadi dan kita melakukan aktivitas di mana pemeliharaan ini hampir sebagian besar di broiler ini menggunakan pakan jadi yang sudah didesain oleh pabrikan. Nah, itu juga di luar kendali kita. Yang benar-benar relatif di bawah kendali kita adalah poin yang berwarna merah, yaitu manajemen. Sehingga kenapa pada malam hari ini akan saya hubungkan antara potensi genetik yang dimiliki oleh ayam broiler dan aspek manajemen teknis di lapangan yang bisa kita lakukan. Karena dengan mengoptimalkan sisi manajemen ini, performa di lapangan akan mendekati yang ideal. Sehingga harapannya dengan kita fokus terhadap manajemen pemeliharaan, kita segera mendeteksi kekurangannya dan segera kita melakukan aktivitas yang meminimalkan dampak negatifnya, potensi genetik bisa lebih optimal tumbuh. Baik, jadi sasaran bagaimana broiler modern ini dilakukan inovasi-inovasi oleh ahli genetik. Pertama adalah terkait dengan daya hidup yang tinggi. Kalau kita lihat dari standar yang sudah ada, baik yang ada di Aviagen ataupun COP sendiri, daya hidup ini mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Jadi sampai panen, diharapkan potensi genetik yang dimiliki itu kematiannya maksimal di angka 6%. Dan hari ini, broiler modern di mana banyak cekaman-cekaman yang terjadi, permasalahan yang terkait dengan daya hidup ini menjadi tantangan tersendiri. Karena ada gejolak di bahan baku, gejolak di cuaca, demikian juga sisi lain pada saat situasi tertentu, ada aspek manajemen yang kita miss di situ, maka daya hidupnya akan tergerus dari waktu ke waktu dan ini menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua, tumbuh baik dan seragam. Kenapa ini penting? Karena broiler modern ini tidak cuma sekedar dia sehat, tapi harus tumbuh baik untuk mendapatkan efisiensi yang optimal. Keseragaman menjadi titik kritis, karena RPA yang didesain sedemikian rupa, rumah potong ayam yang didesain sedemikian rupa, amat sangat mementingkan terkait dengan aspek keseragaman. Karena di RPA, pada saat processing di mana ayam datang, keseragaman ini menjadi titik kunci yang akan terus optimize dari waktu ke waktu agar inline dengan produk-produk yang dihasilkan sehingga bisa memberikan dampak efisiensi yang baik di RPA. Kemudian yang ketiga adalah konversi pakan yang rendah. Pada saat situasi di mana memang kondisi secara genetik ayam dioptimize dari sisi ketercapaian beratnya dari waktu ke waktu, jumlah konsumsi pakannya juga semakin rendah dibutuhkan. Harapannya apa? Ketika tiga hal ini bisa dioptimalisasikan, dan bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin ketercapaian dari target sasaran ini, maka otomatis keuntungan usaha di bisnis ini pun juga akan semakin baik. Sehingga harapannya bisnis di ayam broiler modern ini tidak cuma sekedar bisa bertahan, namun bisa berkembang dari waktu ke waktu. Nah, sedikit terkait dengan bagaimana kita bandingkan antara broiler klasik dengan broiler modern. Jadi yang perlu kita pahami bahwa di broiler modern ini sudah pada level di mana kita sudah melihat dari genetic selections dan crossbreed yang dilakukan oleh ahli genetik ini sedemikian cepat perkembangannya. Berbeda dengan broiler klasik. Hal ini kita bisa memahami bahwa secara genetik ketika terjadi crossbreed, ketika terjadi kawin silang, maka disitulah sifat resesifnya mulai ada. Sehingga dalam ilmu genetik, ketika sifat resesif itu ada, kita harus bisa menaruh perhatian yang lebih terhadap faktor-faktor resesif tersebut agar tidak berdampak terhadap penampilan secara umum. Kemudian yang kedua, broiler modern itu punya formula diet yang spesifik, berbeda dengan broiler yang klasik. Sehingga saat ini teknologi pakan tidak hanya sekedar
fokus terhadap bagaimana menghitung metabolisme energi dan crude protein saja, lebih jauh dari itu sudah dalam bentuk matriks, di mana imbangan asam amino yang terdigesti pun menjadi suatu pertimbangan agar situasi di mana genetik ayam broiler yang sudah dikondisikan sedemikian rupa ini bisa terekspresikan dengan semaksimal mungkin dengan formula diet yang spesifik. Namun di balik itu semua, ketika formula diet yang spesifik ini mengalami goncangan, dampaknya pun juga akan nampak lebih nyata. Kita bisa melihat bagaimana kalau kita bandingkan dengan ayam kampung, bahkan gejolak terkait dengan formula diet yang sifat gangguan pakannya tidak terlalu ekstrim, di ayam kampung tidak begitu nampak sekali. Namun di ayam broiler modern, begitu ada guncangan dari sisi nutrisi, maka situasi tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pencapaian performa dari genetik broiler itu sendiri. Nah, kemudian kita sama-sama ketahui juga di broiler modern ini sudah diketahui antara selective growth yang mana pada minggu pertama ini memberikan dampak yang sangat signifikan di minggu-minggu berikutnya. Nanti akan kita detailkan bagaimana selective growth ini menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan, karena berbeda dengan broiler klasik yang masa pertumbuhannya masih secara random, secara natural. Namun di broiler modern sudah pada fase selective growth. Nah, dampak yang ada pada saat situasi broiler modern itu mempunyai tingkat pola pertumbuhan yang cepat, dia mempunyai tingkat kesusahan untuk membuang sisa kelebihan panas tubuhnya, otomatis sisi kepekaan terhadap penyakit pun juga akan meningkat. Kenapa demikian? Lazy leukocyte syndrome yang minggu yang lalu sudah kita diskusikan, di mana ayam broiler modern lebih mudah terpapar oleh heat stress, dan heat stress ini menyebabkan hormon kortisol naik. Ketika hormon kortisol naik, maka hal tersebut menyebabkan leukosit sebagai salah satu respon kekebalan ayam, di mana sel-sel makrofag yang harusnya dia menangkap antigen, menangkap bibit kuman, dia mengalami kemalasan. Dan inilah kenapa broiler modern ini lebih rentan terhadap gangguan penyakit. Yang sebelumnya ketika tidak dipacu tumbuh cepat, mungkin 1000 kuman broiler kita masih mampu untuk bertahan. Namun karena dipacu untuk tumbuh cepat, ada internal stress, maka jangankan 1500 kuman pun dia akan mudah terpapar oleh kuman-kuman yang berbahaya tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pertumbuhan bulu, ini lambat umumnya di 3 minggu ke atas. Jadi slow feeding ini dikondisikan sedemikian rupa secara genetik agar bagaimana produk-produk ayam di RPA itu folikel-folikel bulunya kecil. Kalau folikel-folikel bulunya kecil, maka pori-porinya juga akan semakin kecil. Dan ini bisa meminimalisir invasi kuman masuk ke dalam produk-produk yang ada. Sehingga kalau kita lihat secara genetik, hampir sebagian besar sudah mengalami slow feeding. Namun dampaknya apa secara manajemen? Pada waktu sudah ada di kandang close house, ada wind chill effect, masa rentan antara minggu kedua dan minggu ketiga, ini akan berdampak terhadap bagaimana kita harus mendapatkan setting yang tepat. Nah, nanti akan kita diskusikan secara lebih rinci. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan yang terjadi sangat cepat. Ini kalau kita lihat pada waktu kita melihat umur 21 hari, ayam-ayam broiler kita sudah di atas 1 kilo 50 gram. Bahkan kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, di 2 minggu saja sudah hampir 560 sampai 600 gram. Tentunya ini menjadi salah satu upaya kita untuk bagaimana kita menyesuaikan tata laksana manajemennya. Efisiensi juga sangat baik, konsumsi pakannya lebih rendah untuk mendapatkan daging yang sama. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketebalan otot dada. Jadi respon yang muncul pada saat otot dada ini lebih besar, maka kebiasaan ayam broiler modern ini akan lebih sering duduk. Dan ini menjadikan dampak di mana jarak antara sekam dengan hidung ayam broiler ketika dia sering duduk lebih dekat. Kemudian juga ketika dia sering duduk, maka biasanya akan ada jejas-jejas yang menyebabkan situasi otot dada itu mengalami memar. Bahkan tidak jarang kita bisa melihat situasi produk-produk di RPA tidak laku karena dadanya ada luka-luka dan kadang-kadang tumbuh bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai ketika otot dada tersebut berkembang lebih tebal. Kemudian pertumbuhan bulu juga relatif lambat. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ini menjadi salah satu hal yang harus kita sesuaikan, terutama pada saat minggu kedua ke minggu ketiga. Karena ayam belum dipenuhi dengan bulu-bulu dewasa secara maksimal, dia mempunyai efek yang lebih rentan terhadap wind chill effect ketika ada di kandang close house. Adaptasi menjadi lebih rendah, yang seperti yang tadi kita sebutkan. Pada tahun 1972 dibandingkan dengan 2012, sama-sama kita ketahui bahwa kondisi di mana
pertambahan hipertrofi, di mana sel-sel itu mengalami pembelian lebih cepat di 2 minggu ke 3 minggu, 3 minggu ke 4 minggu, ini menyebabkan tingkah laku ayam broiler modern juga mengalami perubahan. Kita bisa melihat mungkin pada saat ayam masih umur 2 minggu, aktivitas dia tidak cenderung duduk. Tapi bisa diperhatikan setelah umur 15 hari ke atas, aktivitas broiler kita akan sering duduk. Karena apa? Pertumbuhan otot dada tersebut semakin lama semakin besar dan menyebabkan movement atau pergerakan ayam itu akan semakin rendah. Kita bisa melihat, kalau kita lihat dari gambar yang sebelah kiri dibandingkan dengan sebelah kanan, kita bisa melihat bahwa porsi pembesaran otot dada ini terjadi sedemikian rupa, sedemikian hebat, karena secara genetik memang dikondisikan otot dadanya ini lebih berkembang. Kenapa demikian? Karena di dunia barat sana yang menjadi favorit adalah otot dada. Mungkin kalau di negara kita, di Malaysia juga otot paha, sehingga kalau kita lihat di Upin Ipin itu yang dibawa adalah otot paha sebagai pentungan gitu. Tapi kalau di negara sana, negara di mana potensi genetik ini dioptimize, ini yang menjadi fokus adalah bukan otot paha, tetapi otot dada. Dan ini menjadikan salah satu titik lemah yang harus kita pahami. Semakin tebalnya otot dada, semakin posisi di mana ayam tadi akan mengalami gangguan terkait dengan movement. Kenapa demikian? Karena secara genetik tidak cuma sekedar COPS, kebetulan yang saya tampilkan adalah COPS, sebenarnya tidak cuma COPS, di Aviagen pun juga target pencapaian pertumbuhan otot dada pun semakin lama semakin besar. Kita bisa melihat di tahun 2020, dibandingkan dengan 1957, kita bisa melihat di tahun 2020, 82% ini otot dada ini menyumbang dari total berat yield atau karkas itu sendiri. Sementara pada tahun 1957 hanya sekitar 61%. Dan ini juga kita bisa melihat situasi otot dada dibandingkan dengan total keseluruhan di tahun 2020 sudah sampai 27%. Sementara di 1957 hanya 11%. Nah, yang menarik adalah ketika kita melihat perkembangan otot dada yang semakin besar ini ternyata berdampak terhadap bagaimana pencapaian berat. Kita bisa melihat untuk mendapatkan 1 kilo daging pada waktu itu di tahun 1957 itu membutuhkan 6 kilo pakan. Tetapi di tahun 2020 untuk mendapatkan 1 kilo daging itu hanya membutuhkan pakan 3,8. Bisa dibayangkan 3,8 kilo pakan dibandingkan dengan 6,01 kilo pakan dalam hal menghasilkan daging 1 kilo. Percepatan tumbuh yang luar biasa dahsyat ini memberikan dampak di mana kita harus hati-hati betul terkait dengan tata laksana manajemen. Ini menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai. Yang harus kita waspadai sejak awal adalah ketika otot dada itu bertambah besar, maka titik tumpu tubuh ayam yang tadinya ayam broiler ketika belum didesain sedemikian rupa melalui genomic selection agar otot dadanya berkembang, sudut kemiringannya dia masih relatif miring ke atas. Ini mirip dengan ayam kampung ataupun ayam joper mungkin, atau ayam KUP mungkin. Dia titik tumpunya bertumpu pada pangkal kakinya, sehingga dia masih bisa berdiri agak sedikit tegak. Ketika kita panggil kur gitu, maka ayam tersebut akan berdiri dengan tegak dan dia bisa segera sigap dengan tegaknya dia berdiri. Tapi ayam broiler kita ketika otot dada itu semakin lebar, semakin besar, sudut tumpunya itu menurun. Seperti yang di garis warna hijau itu. Dampaknya ketika titik tumpu yang tadinya ada di pangkal kaki, ini menjadi di ujung jari dari ayam itu sendiri. Sehingga tidak heran ketika kita melihat ayam yang sudah di atas 2 minggu, apalagi di atas 3 minggu, dia akan semakin pasif. Dia akan mengurangi pergerakannya. Sehingga ini menjadikan dampak konsekuensi manajemen yang harus kita sesuaikan. Perubahan titik tumpu dari yang tadinya agak miring ke atas di warna kuning, kemudian dia berubah di warna hijau, ini memberikan konsekuensi terhadap bagaimana kita harus menyesuaikan tata laksana manajemen kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat movement atau ayam tersebut tidak mudah untuk dia bergerak dan dia cenderung duduk, cenderung diam, maka aspek tata laksana manajemen pertama yang harus kita sesuaikan adalah tempat pakan dan tempat minum. Kenapa demikian? Harus kembali ke basic, di mana ketika movement-nya dia mengalami penurunan, maka tempat pakan dan tempat minum ini menjadi suatu hal yang harus kita review lebih rinci dan detail. Tidak cuma sekedar jumlah, tapi juga dengan rasionya.
Tidak cuma sekedar distribusi atau ketersebarannya, tapi juga level ketinggiannya. Kenapa demikian? Kita bisa bayangkan ketika situasi ayam semakin besar, dia semakin banyak butuh nutrisi, dia semakin banyak butuh minum, ketika jumlah dan rasionya tidak seimbang, jumlah dan rasionya kurang dari yang diharapkan, maka pertumbuhan genetik tidak akan muncul secara optimal. Demikian juga dengan ketersebaran dan distribusi. Pada situasi di mana kita melihat jumlah pakan dan tempat minum ini tidak terdistribusi secara merata, maka ayam-ayam di mana dia untuk mengakses tempat makan dan tempat minumnya juga susah, maka otomatis akan berdampak terhadap jumlah intake, baik feed intake ataupun water intake. Dan tentunya ini akan berdampak terhadap bagaimana situasi ketercukupan yang diharapkan akan jauh dari yang ideal. Yang ketiga adalah level ketinggian. Kalau kita lihat pada fase di mana memang distribusi ketersebarannya itu merata dengan baik, akses ayam untuk mendapatkan pakan dan minum bisa didapatkan dengan mudah, maka semakin itu terjadi akan semakin muncul potensi genetiknya. Karena semakin besar ayam, dia semakin membutuhkan asupan nutrisi, dan semakin besar ayam, dia juga membutuhkan asupan air yang cukup. Level ketinggian pun sedemikian rupa. Ketika situasi di mana memang ketinggiannya itu terlalu rendah, kita bisa bayangkan kalau kondisi kita berdiri tegak, kemudian pantat kita nungging, kepala kita lebih ke bawah, namanya jengking ya, kalau bahasa Jawa jengking gitu, itu amat sangat tidak nyaman ketika kita jengking dan kita makan. Nah, ayam pun juga demikian, sehingga pada waktu dia makan, ketika dia minum, dia juga ada posisi yang ideal. Jadi sudut kemiringannya pun juga dikondisikan sedemikian rupa agar ayam makan dan minum dengan optimal. Demikian juga tidak boleh terlalu tinggi, karena dampaknya nanti ayam-ayam tersebut yang relatif lebih rendah, tidak begitu besar pertumbuhannya, dia akan susah untuk mendapatkan akses makan dan minum. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan pecahnya keseragaman. Dalam jangka waktu yang panjang akan terjadi defisiensi nutrisi, ataupun dehidrasi pada waktu-waktu tertentu. Nah, tadi yang sudah kita singgung di awal, bahwa karena otot dadanya lebih besar, semakin lama tumbuhnya semakin besar seiring dengan berjalannya usia ayam, maka alas ini menjadi salah satu hal yang harus betul-betul kita perhatikan. Kita bisa bayangkan tingginya hidung ayam dengan alas sekam, ini adalah situasi yang beresiko ketika alas atau sekamnya tadi tinggi kelembapannya, apalagi tinggi amoniaknya, dan ini akan berdampak terhadap gangguan pernafasan. Lebih jauh dari itu, ketika situasi amoniak tinggi, maka afinitas darah terhadap hemoglobin terhadap oksigen itu lebih rendah dibandingkan dengan afinitas dia terhadap amoniak. Dampaknya yang akan terikat oleh hemoglobin adalah amoniak, dan ini akan berdampak terhadap situasi di mana ayam akhirnya kekurangan oksigen. Ini menjadikan salah satu hal pada saat amoniak tinggi dalam suatu ruangan, dia akan menggeser posisi oksigen di ruangan tersebut, sehingga yang terhirup oleh ayam adalah bukan udara segar yang diharapkan, tapi justru amoniak yang masuk dalam tubuhnya. Dengan semakin dia menurun movementnya, dengan semakin ayam tersebut menurunkan pergerakannya karena otot dadanya semakin besar, maka manajemen sekam, manajemen liter ini menjadi suatu hal yang amat sangat penting untuk kita monitor secara berkala. Dan kalau kita lihat otot dada yang mengalami kerusakan akibat dia terpapar oleh amoniak, ini akan menyebabkan produk di RPA juga akan mengalami downgrade, sehingga kadang-kadang harus dijual dengan lebih murah karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Kemudian inovasi terkait dengan alas ini ditangkap dari sisi industri perkandangan dengan menyediakan menggunakan sled, di mana dengan menggunakan sled yang di bawahnya ada conveyor bisa menarik kotoran untuk keluar, situasi tersebut bisa meminimalisir dampak dari amoniak ataupun kelembapan dari liter itu sendiri. Jadi permasalahan yang pertama tadi kita kupas di awal, dengan semakin besarnya otot dada, banyak hal yang bisa kita sesuaikan dari tata laksana aspek manajemen pemeliharaan. Terutama tempat makan, tempat minum harus rasionya tetap sesuai, kemudian juga distribusinya merata, ketinggiannya juga optimal. Sekam juga harus kita manage dengan sedemikian rupa, bahkan jika perlu sudah ada sled yang bisa meminimalisir ketika memang movement dari ayam tersebut mengalami penurunan akibat dari semakin besarnya otot dada. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang terjadi secara genetik, ini harus diakselerasi dengan tata laksana manajemen, harus diakselerasi juga dengan sistem perkandangan. Sehingga kombinasi dari hal tersebut akan menyebabkan potensi genetik itu akan muncul dengan lebih optimal.
Nah, yang kedua yang tidak kalah penting, yang tadi sudah kita sampaikan dan minggu yang lalu sudah kita sampaikan juga, pertambahan yang sangat cepat ini memberikan dampak adanya internal stres, di mana beberapa penelitian juga semakin mengkonfirmasi dengan tingginya hormon kortisol menyebabkan situasi imunosupresi, di mana ketahanan ayam terhadap agen-agen yang bersifat imunogenik itu mengalami penurunan. Agen-agen yang bersifat imunogenik itu apa? Adalah agen-agen yang dia bisa menstimulasi kekebalan. Nah, karena adanya internal stress, ayam menjadi tidak peka lagi terhadap agen-agen yang sifatnya imunogenik. Bisa bakteri, bisa virus, bisa protozoa, hal-hal yang bisa memunculkan respon kekebalan, inilah hal-hal yang sifatnya imunogenik. Ternyata dengan internal stress yang tinggi, pertumbuhan yang cepat, daya tahan terhadap faktor-faktor yang bersifat imunogenik ini mengalami penurunan, dan ini harus kita sikapi dengan beberapa hal. Kenapa ini menjadi suatu isu yang harus kita dengungkan dari waktu ke waktu terkait dengan tata laksana manajemen? Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan dari tahun 1950 sampai 2010, luar biasa pertumbuhannya. Bisa kita lihat pada saat situasi di mana untuk mendapatkan berat di 2,2, itu di 2010, bahkan sekarang juga lebih pesat lagi, bisa dicapai bahkan di bawah umur 5 minggu. Sementara di tahun 2000, kalau kita lihat pada waktu itu minimal 7 minggu mendapatkan berat 2 kilo. Ini menjadi suatu hal yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan percepatan ini yang akan berdampak terhadap situasi internal stres tadi. Sehingga kita harus betul-betul memonitor terkait dengan kenyamanan ayamnya. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan juga, upaya ayam untuk membuang sisa kelebihan panas tubuhnya itu ada beberapa cara. Mungkin teman-teman masih ingat, dia bisa dengan mengalami radiasi, dia mengalami konveksi. Ketika dia sudah pada level di mana situasinya sudah terjadi evaporasi, maka erosi terhadap performa ini akan semakin nyata. Karena ketika dia sudah penting, ketika dia sudah megap-megap, maka kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk dia penting ini bisa menguras kebutuhan yang harusnya dia untuk tumbuh. Nah, ini menjadi salah satu hal kenapa harus kita sesuaikan tata laksana manajemen kita, karena ayam tersebut dia lebih rentan terhadap beberapa perubahan, dan ini akan mengerosi jumlah nutrisi yang digunakan tidak sepenuhnya untuk numbuh, tapi digunakan untuk meminimalisir efek stres. Bisa oleh suhu, kelembapan, intensitas cahaya, kemudian juga kebisingan lingkungan, kandungan udara segar yang rendah, amonia, karbon dioksida ini akan menyebabkan situasi ayam tidak nyaman dan akan mengerosi performa di kandang kita. Kalau kita lihat pada saat situasi di mana ayam mengalami heat stress, seperti yang kemarin sudah kita singgung, situasi tersebut akan menyebabkan di mana kemampuan untuk menghandle agen-agen yang sifatnya infeksius semakin menurun. Ini menjadi salah satu di mana pada aspek tata laksana pemeliharaan harus juga kita sesuaikan. Sanitasi tidak boleh lagi main-main lagi, karena kita bermain dengan yang tidak nampak mata, ada virus, ada bakteri, dan ketika kita lengah dalam hal sanitasi, maka ketika ayam dia mengalami heat stress, kondisi dia dalam kondisi yang mengalami imunosupresi, maka kuman-kuman itu bisa menyerang dengan tingkat mortalitas dan juga morbiditas yang lebih tinggi. Ini menjadi salah satu hal yang harus kita sesuaikan dengan situasi di mana ayam mudah mengalami heat stress. Kemudian juga tidak cuma sekedar sanitasi biosecurity yang dimaksudkan, penanganan ayam pun juga harus lebih smooth. Pada saat situasi penjarangan terutama, atau ada beberapa kandang yang masih mungkin menggunakan vaksinasi di kandang misalnya, maka penanganan ini pun harus coba kita minimalisir agar tidak menambah dia stres. Bayangkan kalau kita dilempar 3-4 kali dari ketinggian kita, ini akan menyebabkan kita pun juga akan mengalami patah tulang, mungkin stres juga lebih parah. Demikian juga ayam ketika vaksin manual, kadang-kadang kita suka melempar di arah yang memang sudah disiapkan. Dan ini akan menambah situasi stresnya semakin tinggi. Yang perlu diperhatikan lagi adalah terkait dengan heat stress ini, perlu kita monitor lebih rinci terkait dengan reaksi pasca vaksinasi. Baik vaksinasi yang dilakukan di hatchery, ataupun vaksinasi yang dilakukan di kandang. Kenapa ini penting? Karena kepekaan terhadap mikroorganisme semakin meningkat seiring dengan internal stress yang ada pada tubuh broiler yang dia tumbuh semakin cepat dari waktu ke waktu. Kemudian aspek tata laksana manajemen apa yang harus kita lakukan selain itu adalah terkait dengan pemilihan jenis ataupun tipe vaksin. Sama-sama kita ketahui, seperti halnya di Gumboro pun ada yang intermediate, ada yang intermediate plus. Demikian juga dengan ND, kita harus memilih apakah yang clone atau yang mild atau yang lebih mengarah lebih tinggi
Lasota misalnya, kita harus menentukan program vaksinasi dengan lebih bijak. Kenapa ini penting? Karena reaksi pasca vaksin dan juga respon kekebalan hasil vaksinasi juga akan berdampak terhadap bagaimana ayam tersebut bertahan. Kenapa demikian? Dengan semakin tingginya heat stress, maka situasi tersebut akan menyebabkan imunitasnya yang tidak optimal tadi tidak bisa berespon menghasilkan titer antibodi yang maksimal. Dan ini harus kita hadapi sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir dengan kita mengecek jenis vaksinnya dan tipenya, serta penentuan program vaksinasi yang tepat, agar kondisi respon kekebalannya bisa tumbuh dengan optimal. Bahkan strategi yang sekarang ini sudah mulai marak di dunia broiler, sudah mulai mengarah ke orvo vaksinasi. Kalau dulu divaksin di kandang dengan level stressing yang lebih tinggi, kemudian teknologi vaksin juga mengakselerasi dengan adanya hatchery vaksinasi, sehingga meminimalisir efek stres. Dan lebih jauh dari itu, sekarang sudah mulai pada era sudah mau mengarah ke in ovo vaksinasi. Bahkan perkembangan broiler terbaru tidak cuma in ovo vaksinasi, tapi in ovo feeding. Ini sudah mengalami beberapa tahapan di mana pada akhirnya ketika semakin rentan broiler terhadap faktor stres, maka teknologi vaksin dan nutrisi pun juga ditarik sedemikian rupa ke depan, agar ke belakang maksudnya, agar bisa meminimalisir dampak dari situasi di mana cekaman terhadap efek stres ini akan semakin tinggi di lingkungan. Kemudian berikutnya terkait dengan selective growth. Jadi seiring dengan perkembangan genetik broiler modern, para ahli genetik sudah bisa memetakan pola pertumbuhannya. Kenapa ini penting? Karena harus kita jadikan sebagai salah satu dasar di aspek manajemen brooding. Begitu manajemen broodingnya optimal, hiperplasi atau pertambahan jumlah selnya optimal, maka pada saat sel mengalami pembesaran yang sering kita sebut sebagai hipertrofi, itu juga akan semakin optimal. Dan ini sudah diketahui oleh para ahli genetik sebagai uncompensatory growth. Jadi pertumbuhan yang tidak terkompensasi. Kalau minggu pertamanya sudah gagal, maka gagalnya ini adalah gagal permanen dari sisi pertambahan jumlah sel pada fase awal. Sehingga kenapa yang penting kita pahami, kondisi ini pun harus kita kembalikan ke aspek tata laksana manajemen kita. Begitu kita mengetahui bahwa karakter broiler modern dia mempunyai karakter selective growth, di mana hiperplasi atau pertambahan jumlah sel di 2 minggu pertama lebih tinggi, maka apapun yang terjadi, kita harus betul-betul mengoptimalkan pertumbuhan di minggu pertama terutama dan sampai minggu kedua. Karena uncompensatory growth tersebut akan berdampak di minggu-minggu berikutnya. Bukankah kita sering menjumpai ketika minggu pertamanya beratnya bisa optimal, maka pada fase minggu-minggu berikutnya juga relatif gampang untuk mendapatkan performa. Tetapi kalau minggu pertamanya sudah kedodoran, minggu pertama cuma 165 misalnya, padahal berat dosisnya 40 gram, maka ini perjuangan di minggu-minggu berikutnya akan semakin berat. Dan yang paling parah adalah situasi perkembangan sel pertahanan tubuh juga tidak optimal. Sehingga kedepannya dia akan semakin rentan. Reaksi vaksin pun juga tidak akan muncul dengan maksimal karena sel pembelahan sel pertahanan tubuh juga tidak optimal pada fase 2 minggu pertama. Karena situasi di mana memang pertambahan sel di minggu pertama ini sangat penting dan tidak bisa terkompensasi di minggu-minggu berikutnya, maka tata laksana manajemen di awal pun harus kita recheck lebih rinci dan detail. Sehingga kelemahan dari sisi genetik ini harus kita akselerasi dengan penyesuaian tata laksana manajemen di minggu pertama. Terutama di minggu pertama, walaupun minggu kedua juga tidak kalah penting, tapi hiperplasi di minggu pertama ini mempunyai tingkat pertumbuhan kompensasi yang sangat kecil, sehingga kita harus berupaya semaksimal mungkin agar minggu pertama ini tetap optimal. Nah, karena pertumbuhan di minggu pertama ini amat sangat penting sekali, sama-sama kita pahami bagaimanapun aspek dari sisi nutrisi ataupun dari sisi manajemen kita yang kita lakukan di minggu pertama harus tetap berorientasi agar di 7 hari pertama ini optimal. Kenapa demikian? COP di 2007 dan ini tidak ada penelitian yang menegasi dari hasil penelitian ini. Artinya penelitian ini masih sampai hari ini berlaku. Kita bisa melihat bahwa dari tabel ini umur pada waktu 35 hari ini tidak dipengaruhi oleh berat DOC. Yang berbeda hanya jantan sama betina saja. Tapi ketercapaian berat panen di umur 35 hari ini tidak terlalu dipengaruhi oleh berat DOC. Sehingga aspek di mana ketika kita melihat DOC-nya lebih kecil, DOC BM misalnya, atau DOC yang lebih rendah dari yang 40 gram misalnya, maka
penelitian ini sudah mengkonfirmasi daya berat di 35 hari tidak dipengaruhi oleh berat DOC. Dilanjutkan di tabel berikutnya, ternyata apa? Kalau yang pertama tadi garisnya dia datar, relatif lebih datar. Hubungan antara berat DOC dengan umur di 35 hari. Tetapi di tabel yang kedua ini, tabelnya sudah agak sedikit miring. Apa maknanya? Bahwa semakin tinggi berat 7 hari, teman-teman bisa melihat pada waktu 7 hari, semakin berat di 7 hari, maka akan semakin signifikan berat di 35 hari. Jadi berbeda dengan yang pertama, relatif datar. Yang kedua ini, kondisinya dia agak sedikit meninggi di bagian yang kanan. Ini mengindikasikan secara statistik bahwa ada hubungan yang memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian berat di 35 hari. Bukan dipengaruhi oleh berat DOC, tetapi dipengaruhi di berat 7 hari. Jadi kenapa brooding ini penting di 7 hari, harus kita akselerasi manajemennya, karena pada waktu 7 hari inilah dia akan berdampak terhadap berat pada waktu panen di umur 35 hari. Nah, ternyata apa? Berat di 7 hari, ini grafiknya juga miring sama nih, hubungan antara berat dengan total feed intake. Ternyata semakin besar feed intake-nya, maka akan semakin besar pula berat di 7 hari. Sampai hari ini 3 slide ini belum ada penelitian terbaru yang menegasi atau penelitian baru yang akhirnya menolak dari ketiga tabel tersebut, dan sampai hari ini masih berlaku. Artinya optimalnya pencapaian berat panen itu tidak dipengaruhi oleh berat DOC, tetapi dipengaruhi oleh berat 7 hari. Dan berat di 7 hari ini amat sangat dipengaruhi dari jumlah total feed intake yang dikonsumsi di 7 hari tersebut. Dan kita perlu mengerti bahwa feed intake itu akan tercapai dengan baik manakala situasi kondisinya nyaman. Ayam tidak kepanasan, tidak kedinginan, udaranya juga bersirkulasi baik, oksigennya tercukupi, pencahayaannya juga optimal, tidak diberlakukan panik dan kondisinya nyaman, maka feed intake-nya bagus dan memberikan dampak yang baik di berat 7 hari. Nah, tata laksana manajemen teknis apa yang harus kita lakukan di kandang? Ini terkait dengan masa brooding. Karena di 7 hari itulah kunci utama agar hiperplasi ini bisa terjadi setinggi-tingginya. Yang pertama adalah kita lakukan apa yang kita sebut sebagai masa preheating. Jadi 6 jam sebelum kedatangan DOC, kita sudah kondisikan di mana area ketika kita tebar DOC, situasinya sudah sedemikian baik, sudah terang, sudah kondisinya hangat, sudah pada kondisi di mana memang situasi lingkungan di dalam kandang sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh DOC ketika itu datang. Kenapa ini penting? Karena sensor terhadap suhu pada fase awal ini ada di telapak kakinya. Kenapa ini penting? Karena pada saat situasi alasnya dingin, maka sensor yang ada di dalam respon saraf di telapak kaki ini akan memberikan respon situasinya akan dingin dan ini akan berdampak terhadap aktivitas ayam. Lebih fatal ketika ayam itu kedinginan dibandingkan ketika dia agak sedikit hangat. Kalau ayam kedinginan sudah pasti dia tidak akan makan dan dia tidak akan minum, sehingga kasus dehidrasi akan semakin parah. Tetapi kalau agak sedikit lebih hangat, dia akan masih minum, sehingga bisa terhindar dari dehidrasi. Nah, terkait dengan preheating ini adalah bagaimana kita mengkondisikan agar situasi alas di mana telapak kaki kandang ayam tersebut bisa ada pada alas kandang yang hangat, sehingga akan menggertak untuk dia bergerak, aktif, makan, dan minum. Ini adalah aspek tata laksana manajemen teknis yang kita sesuaikan karena pentingnya masa brooding agar total konsumsi pakan bisa tercapai dengan lebih optimal. Nah, suhu kloaka ini akhirnya menjadi salah satu acuan kita. Ketika ada di range 39,5 sampai 40,6, kondisi dia akan nyaman, dia ada pada zone of thermoneutrality. Sehingga tidak ada energi yang digunakan untuk dia bertahan pada kondisi dingin, atau tidak ada tambahan energi yang digunakan ketika dia harus panting megap-megap karena kepanasan. Sehingga upaya kita untuk mengecek suhu kloaka ini pada akhirnya menjadi wasit terakhir. Apakah settingan brooding kita optimal apa tidak? Terutama dalam hal ketercapaian suhu dan juga kelembapan serta bagaimana kita mengkonfirmasi dengan keterisian tembolok. Nah, early feeding di beberapa perusahaan besar, di perusahaan yang memang mencoba memberlakukan early feeding ini, bahkan mereka mengkondisikan sedemikian rupa agar beberapa literatur, kalau teman-teman buka di KOPS, itu sampai 75 gram. Di Indonesia atau yang kami lakukan
minimal 10-15 gram. Ini di 24 jam harus kita siapkan dengan kita tebar. Mungkin agak aneh karena kalau kita lihat ini hampir sebagian besar pakan ditebar di alas sekam ataupun alas tertentu yang digunakan untuk menebar pakan. Poinnya adalah bagaimana ayam tersebut secara teknis manajemen di lapangan mudah untuk mendapatkan akses pakan dan ini akan menggerak mikrofili usus untuk berkembang dan pada akhirnya ini akan menstimulasi agar keterserapan kuning telur itu bisa terserap dengan baik. Kenapa penting? Karena kuning telur ini adalah salah satu bekal antibodi dari induk yang kita berharap bisa terserap optimal sehingga bisa memberikan pertahanan yang cukup baik di fase awal. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pengaruh early feeding terhadap beberapa kondisi, kita bisa melihat yang anak panah berwarna merah nomor 1 itu ayam tidak segera diberi makan pada saat situasi datang di kandang, sementara yang berwarna kuning itu setelah 8 jam baru dikasih makan. Yang nomor 3, ini yang paling baik, ayam begitu sampai di kandang langsung diberi makan. Teman-teman bisa melihat tidak cuma sekedar pertumbuhan ayam secara fisik, tetapi silahkan diperhatikan panjang usus dan juga diameternya. Diameternya akan lebih berkembang secara optimal, penyerapan kuning telur juga akan lebih baik, dan dampaknya pertumbuhan di minggu pertama pun juga optimal. Kenapa ini penting? Karena berat panen bukan dipengaruhi oleh berat DOC, namun dipengaruhi oleh berat 7 hari. Dan berat 7 hari itu amat sangat tergantung seberapa baik feed intake itu bisa masuk dan bisa menstimulasi penyerapan dengan lebih optimal. Ini adalah penelitian yang juga dipublikasikan di 2003. Mallorca sudah mencoba melihat komponen mikrofili di dalam sepanjang usus di pencernaan, saluran pencernaan. Kalau kita lihat yang sebelah kiri dibandingkan dengan sebelah kanan, yang ideal ada yang sebelah kiri. Jadi mikrofilinya tumbuh dengan optimal. Kalau dalam bahasa mikroanatomi ada kripta, ada fili. Kripta itu yang ke dalam, fili yang ke atas. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kiri itu kondisi pertumbuhan filinya sangat optimal. Dan ini amat sangat memperluas area penyerapan nutrisi. Sebagaimana kalau kita tinggal di hotel gitu dengan handuk yang masih baru, maka begitu kita usapkan handuk tubuh kita langsung kering. Karena bulu-bulu handuknya masih tebal dan dia panjang dan juga mempunyai diameter yang besar. Demikian juga ya di usus pencernaan ayam itu juga demikian. Kalau filinya itu lebar, dia besar, diameternya, kriptanya juga dalam, maka luas area penyerapannya juga akan semakin luas dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini baru diberikan di 24 jam kemudian. Dan ternyata pertumbuhannya tidak maksimal. Artinya apa? Pada fase di mana 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, ketika kondisi tertentu dengan pakan yang sama, ayam A dia pertambahan beratnya bisa sampai 100 gram, ayam B hanya 60 gram. Kenapa demikian? Karena pertumbuhan mikrofili di minggu pertama tidak optimal. Ini akan berdampak jangka panjang, tidak cuma ada di minggu pertama, tetapi juga di minggu kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan heran ketika dalam kondisi pakannya sama, situasi melinya sama, tetapi ketika kita bandingkan pertambahan berat badan pada saat yang sama kok berbeda. Ternyata terbukti bahwa dari penelitian ini, ketika memang tidak diberi makan secepatnya, maka pertumbuhan fili, di mana fili itu adalah area penyerapan, itu pun akan mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Kenapa ini penting? Karena ini akan berdampak pada penyerapan nutrisi pada minggu-minggu berikutnya. Nah, aspek tata laksana manajemen yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah situasi suhu kloaka ini sebagai alarm kita pada waktu datang dan dicek kembali 6 jam setelah datang. Kenapa kita perlu 6 jam kemudian kita cek? Tujuannya adalah pertama, kita harus mengetahui apakah settingan brooding kita benar apa tidak. Suhunya benar apa tidak, cahayanya betul apa tidak, respon ayam terhadap brooding kita membaik apa tidak. Kita harus cek di 6 jam kemudian. Salah satu contoh kasus di mana ketika 6 jam kemudian situasi suhunya itu masih belum pada suhu yang normal, jangan-jangan brooding kita kurang hangat. Pada saat 6 jam kemudian kita cek ternyata malah dia melebihi dari normal, jangan-jangan brooding kita kepanasan, jangan-jangan ayam kekurangan oksigen, jangan-jangan kurang lebar area brooding kita. Jadi konfirmasi 6 jam kemudian ini bertujuan agar pada saat kita melakukan settingan brooding, betul-betul situasi itu memberikan dampak yang baik terhadap ketercapaian suhu dari tubuh ayam itu sendiri. Nah, ini menjadi suatu hal yang amat sangat penting kita lakukan karena ini amat sangat erat kaitannya dengan aktivitas ayam untuk makan dan minum. Kemudian yang
tidak kalah penting, kita harus menganalisa apakah brooding kita ini berhasil apa tidak. Apakah fase awal di mana fase hiperplasinya itu tinggi, kita sesuai yang diharapkan apa tidak. Antara potensi genetik dengan performa lapangan sudah semakin mendekati performa genetik atau belum. Nah, di minggu pertama ada hal-hal yang harus kita evaluasi. Pertama adalah terkait dengan pencapaian berat rata-rata dan FC. Kenapa ini penting? Ketika ayam mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang banyak, pada saat situasi manajemennya buruk, ayamnya kedinginan, atau justru ketika ayamnya kepanasan, maka jumlah total energi yang didapatkan dari pakan pasti tidak akan digunakan untuk tumbuh semaksimal mungkin. Sehingga berat rata-rata dengan FC ini penting. Di internal kami, kita mencoba mengakselerasi hal ini dengan kita mencantumkan FC di minggu pertama tidak lebih dari 0,76 dengan berat seberapapun. Artinya ketika sudah pada fase standar COP yang terbaru, mungkin teman-teman bisa buka juga, di 0,82, 0,86, ini menjadi range di mana kita harus lampu kuning mulai nyala. Ketika sudah lebih dari itu, jangan-jangan ada aspek di mana nutrisi yang didapatkan oleh anak ayam tadi tidak digunakan sepenuhnya untuk tumbuh. Mungkin untuk yang situasi kepanasan, mungkin untuk kedinginan, atau mungkin jangan-jangan dia berpacu dengan mikroorganisme yang masih tinggi di dalam kandang. Ini menjadi suatu hal yang harus kita evaluasi terkait dengan pencapaian berat dan FC. Yang kedua adalah RG, Relative Growth. Relative Growth ini menjadi salah satu acuan kita untuk menilai seberapa baik tingkat hiperplasinya. Memang kita tidak bisa mengangkakan berapa sel di dalam pencernaan itu tumbuh, berapa sel pertahanan tubuh itu tumbuh, berapa sel pernafasannya tumbuh, kita nggak bisa mengangkakan. Tetapi dengan pencapaian relative growth ini, samar-samar bisa kita deteksi. Idealnya di atas 400, itu adalah ambang batas di mana RG harus tercapai di 400. Kemudian yang ketiga adalah keseragaman atau uniformity. Ini penting, pada saat DOC datang di kandang, kita harus mengecek keseragaman kita. Berapa ketika DOC datang keseragamannya dihubungkan dengan keseragaman di minggu pertama. Kalau kita lihat yang ideal, keseragaman ketika DOC datang dengan minggu pertama itu tidak lebih turun dari 4%. Kalau di ayam broiler, keseragaman itu kalau kita lihat kondisi dia penurunan keseragamannya tidak boleh terlalu tinggi. Karena kalau semakin tidak seragam, maka ini akan mengindikasikan bahwa respon brooding yang kita berikan tidak memberikan dampak secara keseluruhan karena situasi keseragamannya semakin pecah. Nah, ini adalah salah satu case di mana kita memonitor ketika uniformity ketika kedatangan dihubungkan dengan ketika minggu pertama. Kita bisa melihat ketika delta ini adalah antara minggu pertama, keseragaman minggu pertama dengan keseragaman saat DOC. Keberhasilan brooding salah satu indikasinya pecahnya keseragaman antara keseragaman saat datang dengan minggu pertama tidak boleh lebih dari 4%. Ini mengindikasikan bahwa kalau memang seragamnya itu cukup baik, ini berdampak terhadap bagaimana akselerasi pada proses di minggu-minggu berikutnya. Misalnya salah satu contoh ketika keseragaman itu pecahnya ekstrim, bisa kita melihat di tabel ini sampai deltanya itu di angka 9,8. Kita bisa melihat pada waktu keseragaman di awalnya cukup baik, tetapi di minggu pertamanya dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Misalnya pada waktu pertama datang di kandang, keseragamannya 81,89 di kandang Ujang misalnya. Minggu pertama ternyata keseragamannya hanya 72. Nah, ini harus kita evaluasi. Kita harus melakukan, jangan-jangan brooding kita tidak optimal. Kepanasan, kedinginan, cahayanya kurang, frekuensi memberikan pakannya juga jangan-jangan kurang, sehingga ayam akan semakin pecah keseragamannya. Nah, aspek tata laksana manajemen teknisnya apa? Segera kita grading. Segera kita pisahkan antara ayam yang kecil dengan ayam yang sedang dan ayam yang besar. Karena semakin pecah keseragaman, pasti prosentase antara yang sekatan kecil, sekatan sedang, dan sekatan besar akan semakin disparitas ukurannya semakin lebar. Dan ini akan berdampak pada nanti planning ketika kita mau penjarangan. Dengan digrading optimal, dengan dipisahkan optimal, maka pada saat penjarangan, ayam-ayam yang tidak efisien itulah yang akan kita berangkatkan duluan. Ayam-ayam yang mikrofilingnya tidak tumbuh optimal itu yang akan kita berangkatkan duluan. Buat apa kita tahan? Karena dia makan banyak nggak jadi daging. Efisiensi kita di akhir pembelian akan hancur. Dan ini akan menyebabkan efisiensi dari usahanya pun akan semakin tergerus. Sehingga dengan mengetahui hal ini, kita harus melakukan aspek teknis. Tidak cuma di minggu pertama, tapi di minggu-minggu berikutnya. Betul memang uncompensatory growth,
tetapi untuk meminimalisir resiko, untuk meminimalisir dampak dari pecahnya keseragaman ini, harus kita lakukan tata laksana pemeliharaan yang lebih rinci dan detail agar hasil finalnya bisa lebih baik. Itu terkait dengan situasi di mana memang minggu pertama cukup optimal. Broiler modern, karakter tumbuhnya ini sangat cepat. Yang menjadi permasalahan adalah kapasitas paru-parunya terbatas. Ini karakter asli broiler modern. Dan hampir di semua jenis unggas, kalau kita lihat, fungsi dari organ paru-paru itu berbeda dengan mamalia atau manusia. Salah satu hal yang menyebabkan ini berbeda adalah kalau di mamalia, di manusia, paru-paru itu dia bisa mengembang, bisa mengempis. Dia bisa mengembang ketika dia menghirup udara, dan dia bisa mengempis ketika menghembuskan udara. Tetapi jangan berharap paru-paru ayam atau paru-paru unggas dia mengembang dan mengempis. Dia akan stuck seperti itu saja. Tapi yang mengembang mengempis adalah kantong hawanya. Bisa dibayangkan kalau model sirkulasi paru-paru yang ada di mamalia, ketika kita menghirup, dia sekali hirup akan dikeluarkan melalui paru-paru. Ketika dihirup, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau di ayam, di unggas ini, dia dibantu oleh air sak atau kantong hawa. Dan yang lebih parah lagi, dia melalui double sirkulasi. Ketika dia menghirup, udara masuk ke kantong hawa, melewati paru-paru. Ketika dia menghembuskan udara lagi, melewati paru-paru lagi. Jadi kerentanan terhadap situasi paparan mikroorganisme juga akan semakin tinggi di paru-paru ayam. Kemudian dampak yang akan terjadi, ini akan berhubungan dengan kesehatan ayam. Tidak cuma sekedar kebutuhan oksigen yang berdampak terhadap pertambahan berat, tapi cemaran mikroba, cemaran debu-debu, ini menjadi titik kritis. Sehingga aspek manajemen yang harus kita sesuaikan karena kapasitas paru-paru ayam terbatas. Kalau manusia dia ada diafragma yang membedakan antara rongga dada dengan rongga perut. Tapi paru-paru dan rongga perut di tubuh ayam tidak ada sekat yang membedakan. Sehingga ini akan bisa menyebabkan transmisi dari penyakit pernafasan bisa pindah ke pencernaan, demikian juga pencernaan juga bisa pindah ke pernafasan. Karena tidak ada diafragma sekat yang membedakan antara rongga dada dengan rongga pencernaan. Dampaknya apa? Kualitas udara harus betul-betul bersih. Ketika dalam situasi tertentu terjadi penjarangan, kemudian debunya dalam bahasa Jawa itu debunya mubal mabul. Kalau sudah debunya mubal mabul, maka partikel debu itu akan terhirup dan ini akan berdampak terhadap cemaran mikroba dan berpotensi membahayakan saluran pernafasan. Sering kita jumpai ayam sehat buger, tapi pasca penjarangan cekres. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena kualitas debu yang masuk dalam sirkulasi, masuk dalam sistem respirasi ini akan menyebabkan semua rongga di pernafasan sampai ke kantong hawa tercemar oleh debu dan akan meningkatkan sekresi cairan di pernafasan hingga muncullah gejala cekres. Nah, ini yang harus kita waspadai terkait dengan manajemen di kandang. Kita tidak boleh melakukan penjarangan dengan situasi yang boleh dibilang ugal-ugalan. Jadi penjarangan ya harus disekat dengan sedemikian rupa, dengan tirai, kemudian penjarangan di sebelah tirai yang lain. Kalau di kandang closed ataupun tunnel, pastikan penjarangan ada di sekatan kecil yang sudah kita taruh dekat kipas. Sehingga ketika debu itu mubal-mabul tadi, langsung ke sudut kipas keluar. Jadi yang ayam yang ada di sebelum kipas ke arah inlet tidak bermasalah dengan debu. Dia tetap menghirup udara yang bersih. Yang kedua adalah terkait dengan kualitas liter atau sekam kita. Kenapa ini penting? Karena sekam yang tinggi amoniaknya, sekam yang tinggi kelembapannya, ini akan berdampak terhadap kemampuan ayam untuk membuang sisa kelebihan panas tubuhnya. Sehingga kita harus betul-betul fokus terhadap kualitas liter kita. Yang ketiga adalah ventilasi. Setting ventilasi yang kita lakukan di kandang semi-closed house, baik yang di tunnel ventilation system ataupun yang di pure closed house murni gitu ya. Ini harus mengkondisikan sedemikian rupa agar kebutuhan oksigen per kilo daging minimal 4 CFM. Ini menjadi titik kritis karena kalau dia sudah turun jumlah dari yang dibutuhkan, maka pertama ayam dia akan menurunkan aktivitasnya, menurunkan feed intake-nya, dampaknya akan ketercapaian berat tidak optimal. Pada fase lanjut ketika ventilasinya kurang, situasi anaerob itu akan menyebabkan mikroba anaerob seperti Mycoplasma, seperti penyebab necrotic enteritis, seperti Clostridium juga akan berkembang. Dan situasi ini akan berdampak negatif karena memberikan dampak kejadian yang mengerosi performa disebabkan oleh agen infeksius. Awalnya dari apa? Dari ventilasi yang tidak optimal. Kalau di kandang open, bagaimana buka tutup tirai? Bagaimana kita manajemen tirai kita untuk memberikan dampak agar udara bersirkulasi lebih bagus?
berapa jumlah rasio yang diharapkan dari kipas yang kita gunakan. Dulu yang 38 inch itu cukup untuk 1000 ekor ayam. Tetapi sekarang yang 38 inch itu kita harus hati-hati dengan rasio tersebut. Jangan-jangan kondisi sekarang yang cukup ekstrim panasnya, ini rasio tersebut sudah harus direvisi. Harus dievaluasi lagi karena ayam situasinya sudah semakin susah untuk membuang kelebihan panas tubuh. Sementara di kandang open dengan dikasih kipas positive pressure, udara yang dihembuskan juga cukup panas. Sehingga ini perlu direview lagi apakah harus pakai misting, harus dikasih paranet, harus dikasih plafon. Ini adalah modifikasi teknis yang harus kita lakukan karena terkait dengan genetik dari broiler modern, kapasitas paru-parunya mengalami pembatasan. Kemudian respon gangguan vaksinasi juga semakin ke sini kalau kita tidak hati-hati semakin tinggi challenge-nya. Terutama reaksi pasca vaksinasi yang disebabkan oleh gumburu. Dan juga ND yang strain-nya termasuk yang strain yang cukup tidak cuma sekedar mild ya, tapi yang sudah level tantangannya tinggi, terutama ND Lasota misalnya. Maka kondisi tersebut bisa memperparah, menyebabkan gangguan pernafasan yang bisa berdampak terhadap efisiensi yang kita harapkan. Nah, berikutnya, karakter broiler yang harus kita pahami adalah kapasitas jantung yang terbatas. Jadi kita bisa melihat kalau kita membedah ayam atau kita menyembelih ayam yang beratnya 2,8 kilo itu, kalau kita ambil jantungnya, maka ukuran jantung itu sama dengan ayam yang baru setengah on. Bisa dibayangkan jantung yang harus memompa darah ayam sebesar 2,5 kilo, besarnya hampir sama dengan ayam yang baru 500 gram atau setengah kilo. Ini menjadi titik kritis yang harus kita pahami, itulah karakter genetik yang terjadi akibat pertumbuhan yang sangat pesat tadi. Sehingga kapasitas jantung yang terbatas ini, di mana jantung berfungsi untuk memompa darah, di mana darah akan bersirkulasi ke seluruh tubuh, dia akan mendistribusikan oksigen, dia akan mendistribusikan nutrisi, dia akan membuang sisa-sisa gas pernafasan. Ketika memang kondisi situasi jantungnya ini terbatas, sementara lingkungannya tidak didukung dengan baik, maka sering kita lihat ada gejala hidroperikardium. Ada kondisi di mana jantung mengalami fatigue atau kelemahan, sehingga pada titik tertentu, pada waktu situasi panas, terik panas matahari, dia nggak mampu memompa darah, akhirnya pecah. Sering kita jumpai heat stress. Ayam muntah darah di jam 3, jam 4 sore ketika hari itu cuacanya cukup panas. Kenapa demikian? Bisa terjadi karena kemampuan jantung yang kecil itu dia harus mendistribusikan dengan dia meningkatkan frekuensi denyutnya. Pada tahap tertentu ketika frekuensi jantung meningkat sedemikian rupa, suhu tubuhnya juga meningkat sedemikian rupa, dan tidak mampu mengkompensasi kebutuhan yang diharapkan, pecah jantung itu. Sering kita jumpai kejadian heat stress, sudden death syndrome, di mana pada situasi tertentu, ayam muntah darah karena jantungnya pecah. Nah, yang perlu kita akselerasi terkait dengan karakter ini adalah terkait dengan bagaimana kita memanage suhu dan juga kelembapan di kandang. Kita harus atur level amoniak kandang seminimal mungkin, agar kondisi tersebut tidak menyebabkan iritasi di mukosa pernafasan dan mengganggu suplai oksigen yang akan berikatan dengan hemoglobin. Sebagaimana kita ketahui ketika ayam dia menghirup udara oksigen, maka akan diikat dalam bentuk oksihemoglobin. Kemudian ketika dia harus membawa sisa pembakaran dalam tubuh keluar, karbon dioksida akan diikat dalam bentuk karbominohemoglobin. Kita bisa bayangkan hemoglobin itu dibawa oleh jantung, dipompa oleh jantung ya, dipompa oleh jantung untuk didistribusikan seluruh tubuh. Manakala situasi tertentu itu, di mana memang pada saat kapasitas jantungnya terbatas, kondisi di mana tingginya amonia, situasi yang panas, ini akan menyebabkan kematian karena jantung tidak mampu lagi untuk mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Nah, tadi sudah kita sampaikan, monitoring kenyamanan ini penting ketika kita melihat kapasitas jantung yang terbatas, kapasitas paru-paru yang terbatas. Sudah kita diskusikan terkait dengan kualitas rekam, tingkat kepadatan yang terkawal. Nah, terkait dengan tingkat kepadatan, ini amat sangat penting karena situasi ayam semakin besar. Kandang kita tidak semakin besar. Ayam semakin gede ukurannya, luas panjang lebar kandang kita tidak semakin besar ukurannya. Sehingga penentuan terkait dengan penjarangan ini menjadi titik kritis. Pada akhirnya penjarangan ayam ini adalah untuk meningkatkan daya topang kandang kita. Penjarangan yang dilakukan agar space-nya itu lebih longgar. Kalau kita naik angkot, yang harusnya angkot tersebut diisi maksimal 7 orang nyaman,
Ketika itu diisi oleh 13 orang, maka betapa pengapnya angkot tersebut, apalagi tidak ada AC-nya. Pada saat siang hari dia parkir karena nunggu penumpang yang lain. Maka situasi di dalam angkot tersebut akan semakin berat dan menyebabkan kondisinya akan semakin parah. Orang yang gemuk berbeda dengan responnya dengan orang yang kurus. Dalam angkot yang sama, orang kurus dia masih santai-santai saja, tapi orang yang gemuk dia sudah kepanasan. Demikianlah ilustrasi broiler modern yang dia tumbuh cepat. Beda dengan ayam kampung, beda dengan bebek, beda dengan angsa, beda dengan puyuh. Kalau ayam broiler dia dikondisikan dengan kepadatan yang ekstrim, maka energi yang didapatkan dari pakan tidak akan digunakan untuk tumbuh, tapi digunakan untuk dia terbebas dari cekaman panas yang ekstrim. Kemudian setting ventilasi yang tepat juga menjadi titik kritis, ketersediaan udara segar juga menjadi kunci yang harus diperhatikan, dan biosecurity yang ekstra ketat karena dia mengalami imunosupresi lebih tinggi ketika situasi ada cekaman heat stress. Sehingga karena situasi inilah teknologi perkandangan berkembang. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya bahwa perkembangan genetik broiler modern ini tidak cuma sekedar pada akhirnya teknologi nutrisi mengikuti, tetapi pada akhirnya teknologi perkandangan juga mengikuti juga seiring dengan perkembangan dari broiler modern yang semakin pesat ini. Nah, terkait dengan kandang closed house, nanti teman-teman boleh klik di YouTube saya, silakan diklik Eko DVM di kanal YouTube, ketik saja kandang closed house, titik kritis, dan upaya-upaya untuk bagaimana bisa mengoptimalkan kinerja dari kandang closed house itu. Kalau nggak salah durasinya sekitar 1 jam, nanti cari waktu yang pas untuk memahami konsep dasar dan juga titik kritis dari kandang closed house yang akan kita jadikan sebagai salah satu upaya untuk mendukung agar potensi genetik broiler modern itu bisa muncul optimal. Tadi sudah kita singgung terkait dengan pertambahan berat dan juga FCR. Ini adalah salah satu di mana semakin ke sini FC-nya semakin rendah. Jadi pada titik tertentu